saya sampaikan pada malam hari ini, ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, silakan. Dilanjut aja Pak Ustadz. Kalau nggak ada yang tanya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara yang ada di atas komal maupun yang ada di bawah komal, silakan. Kalau memang ada pertanyaan yang di bawah yang ingin bertanya, silakan ajukan permintaan naik ya, biar dinaikkan oleh moderator untuk bertanya kepada narasumber kita yaitu Ustadz Asmar. Ya, silakan. Ya, terima kasih moderator. Nah, izinkan Ana bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asmar. Nah, jadi begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi diri kita sendiri ya? Ketika kita sesama muslim nih. Andaikan saja nih kita lagi, maaf cakapnya lagi satu komal nih. Nah, jadi ketika kita satu komal ini kan kita berdiskusi nih. Ketika itu kita kan ingin berbicara, tetapi saudara kita yang muslim itu berbicara juga. Langsung kita potong sebelum dia berhenti berbicara. Nah, poinnya, apakah kita itu salah dalam melakukan hal itu atau tidak? Ya, pertanyaannya itu memotong pembicaraan saudara muslim kita ya apabila kita berada dalam komal gitu ya. Ya, ketika kita berdiskusi, ada saudara kita muslim lagi berbicara, tapi kita seakan-akan kita ingin lebih dari dia gitu, untuk memberikan suatu keilmuan, langsung kita potong. Itu diperbolehkan atau kita menunggu dia itu sampai berhenti berbicara baru kita masuk? Nah, itu gimana cara menyikapi kita sebagai umat muslim yang selalu berbincang di komal diskusi itu? Gimana Ustadz? Iya, sebaiknya ya, kita jangan memotong. Sebaiknya kita menunggu sampai selesai. Adapun kalau memang ada yang mau disampaikan, alangkah baiknya kita meminta izin. Seperti itu. Oh, berarti ketika kita ingin berbicara, kita minta izin dulu ya kepada
saudara kita yang Islam itu yang sedang berbicara, begitu ya adabnya yang baik, yang elok ya gitu ya Ustadz ya. Oh iya ya Ustadz, karena kan kita selalu mendengar komal-komal itu kan sesama umat Islam kan saling motong terus memotong begitu kan. Nah itulah pentingnya adab yang Ustadz ajarkan kan begitu. Berarti kita harus menghargai ya statement-statement dan poin yang tadi disampaikan saudara kita, harus tuntas dulu baru kita boleh berbicara begitu ya Ustadz ya. Ya. Ya, izin kita menyapa dulu ya Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Jazakallah. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal. Ya, ada lagi enggak masih ada tidak pertanyaan yang lain dari saudara-saudara kita yang ada di dalam komal maupun yang ada di bawah, silakan. Dengan tema adab berbicara. Yang ingin bertanya disilakan. Ya Mbak Rati, mungkin ada pertanyaan dari YouTube, IG, TikTok. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tolong belum. disampaikan Karena kepada lagi itu Ustaz. ya TikTok itunya lagi dipakai kan dari kemarin kan lagi ada acara PCINO Taiwan itu lagi dipakai sama mereka, jadi belum ada pertanyaan sebentar. Oke, baik, terima kasih. Abang Tiong Balap, mungkin ada pertanyaan? Lanjut Bang, udah lanjut. Mungkin Ustadz Buya RR77 mau nambahin juga boleh. Apa mengenai Monggo Ustadz. memotong pembicaraan? Betul Ustadz. Jadi begini ya. Dalam suatu diskusi, debat dan kemudian siar ya, maka yang diupayakan oleh kawan-kawan itu menyimak terlebih dahulu. Kenapa menyimak terlebih dahulu? Kadang-kadang kita belum mendapatkan substansi dari diskusi atau debat yang dilakukan. Nah, tiba-tiba kita ikut bernarasi, mengeluarkan pendapat-pendapat yang ternyata tidak sesuai dengan topik yang dibicarakan. Ya, nah ini akan membuat malu. Yang kedua apa? Yang kedua itu, ya, kalau seorang muslim lagi bicara atau lagi debat atau lagi diskusi, dia belum tuntas dalam menjabarkan, maka masuklah debater muslim lain dengan membawa suatu opini yang baru. Akibatnya apa? Terjadi pertentangan satu opini dengan opini yang lain antara sesama debater muslim. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Ya, simak terlebih dahulu, perhatikan terlebih dahulu, dan kemudian baru dicari kalimat-kalimat yang mendukung atau data-data yang mendukung sesuai dengan topik yang dibicarakan. Nah, ini kan kebanyakan karena ingin dihargai, karena ingin kemudian tampil serta supaya orang rame tahu bahwa dia bisa, dia juga bisa. Nah, tiba-tiba memotong. Ya, adab yang kayak gini paling dibenci. Ya. Maka Rasulullah dulu ketika dalam satu majelis, ya, dia mengisyaratkan para sahabatnya untuk tidak ribut, mendengar terlebih dahulu. Ya, nah itulah adab yang harus dipakai. Kalau tidak dilakukan demikian, ya kita bisa lihat komal debat, ya, selalu ingin tampil, sehingga apa? Mudah sekali mencari celah di mana letak kesalahan. Makanya biarkan dulu, kemudian tuntas satu sama lain. Nah, setelah tuntas, minta izin kepada host, kreator atau moderator untuk bisa sedikit menambahkan.
Tetapi ini setelah diskusi berlangsung dengan tuntas. Nah, ini harus kemudian kebiasaan-kebiasaan ini dihilangkan ya, supaya kita mempunyai adab serta mengetahui apa-apa yang menjadi topik dan apa-apa bantahan-bantahan yang sesuai dengan data, literasi dan sebagainya. Ini harus dilakukan. Ya, silakan pada moderator. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz Asmar, monggo dilanjut atau ada yang lain mau bertanya? Saudara muslim muslimah. Ya, alhamdulillah. Satu lagi nih, poinnya Ustadz ingin dimengerti sedikit. Nah, jadi ketika kita kan membuka komal nih, jadi kan ada pengajian ini. Nah, saat pengajian berlangsung, Ustadz kita sedang menjelaskan. Terkadang kan kita itu mengopeni tappingan di bawah nih, kan begitu. Diajak ngobrol di bawah tappingan ini, kita ikut ngobrol. Itu beradab atau tidak itu? Kalau di komal ya, kalau di komal. Kalau di pengajian kan kita kalau ketika ada Ustadz menjelaskan kita harus diam, menyimak. Nah, ketika di komal kita mau mendengar, mau tappingan, pasti itu konsentrasi kita buyar. Ada yang di tappingan kita tapping, ada yang dengar ngajian, tentu konsentrasi kita buyar. Nah, itu gimana sikap kita, Gurunda? Silakan. Iya. Di dalam agama Islam, secara perbuatan ya, segala perbuatan sudah diatur dengan baik dan jelas dalam Al-Quran maupun hadis, termasuk memerhatikan adab ketika berbicara. Sebab memiliki adab yang baik merupakan salah satu ciri seorang muslim yang ciri seorang muslim beriman yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hasil dari wahyu dan didikan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Di mana itu terjadi di tengah-tengah interaksi beliau dengan manusia dan alam semesta. Ya. Nah, tujuan memiliki adab yang baik adalah untuk membentuk dan menghasilkan pribadi-pribadi yang beradab. Baik itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesama makhluk sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an serta hadis. Nah, kemudian berikut adalah beberapa adab berbicara yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Yang pertama yaitu menjaga lisan. Poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim adalah menjaga lisannya dengan penuh perhatian. Ia harus mampu menjauhkan lisannya dari perkataan yang batil, dusta, ghibah, namimah, perkataan kotor dan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan hal itu dengan sabdanya sebagai berikut. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak pikirkan dahulu, dia akan menggelincirkan ke dalam neraka lebih jauh dari apa-apa di antara timur. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Kemudian yang kedua, berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam merupakan salah satu adab berbicara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan segala ucapannya seperti berpikir dahulu sebelum berbicara. Jadi intinya apabila bermanfaat bagi orang lain, katakanlah. Tapi jika apa yang akan diucapkan itu tidak bertujuan dan akan merugikan orang lain, lebih baik kita diam. Nah itu.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Kemudian yang ketiga, sedikit berbicara dalam setiap perkataan. Ya. Ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk sedikit berbicara kecuali dibutuhkan dan ditanya. Sebab terlalu banyak berbicara merupakan salah satu penyebab jauhnya seorang ke dalam dosa. Ya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umat muslim untuk sedikit berbicara, apalagi untuk hal-hal yang lebih banyak, ya, mudharatnya. Ya. Ya. Al-Mughira bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian dari durhaka kepada orang tua, ya, mengharamkan bakil dan rakus, ya, memakruhkan katanya dan katanya, isu, dalam kurung isu, banyak bertanya dan mengamburkan harta. Itu terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Tarini ya, kalau tidak salah ya. Kemudian yang keempat, menjauhkan terhadap perkataan dusta. Nah, dusta adalah memberikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Tentunya hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dusta akan membawa seseorang ke dalam dosa dan neraka. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Dikatakan, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seorang lelaki yang berkata jujur hingga di sisi Allah menjadi orang yang sidik. Dan sesungguhnya dusta itu membawa seseorang kepada dosa dan dosa itu membawa kepada neraka. Dan seorang lelaki yang berdusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kemudian yang kelima, dilarang berkata kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umat muslim berkata yang tidak baik seperti mengutuk, perkataan kotor dan ucapan-ucapan batil lainnya. Seorang muslim harus senantiasa berbicara dengan tata cara yang baik, ya, lemah lembut dan penuh dengan kesopanan. Ya. Kemudian yang keenam, jangan senang berdebat meski benar terhadap sesama muslim. Ya. Kecenderungan orang yang suka berdebat sesama muslim adalah, ya, mengomentari setiap perkataan orang lain dari sisi lemah atau salahnya. Komentar tersebut biasanya berupa celaan dan kritikan yang dapat mengundang pertikaian. Itu. Seseorang yang senang berdebat sesama muslim akan terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Karenanya seorang muslim sebaiknya menghindari banyak perdebatan sesama muslim dengan orang walaupun ia benar, ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan menjamin sebuah istana di sekitar surga, baik
orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dan aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bercanda. Dan aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Daud ya, dan Ibnu Majah kalau tidak salah. Kemudian yang ketujuh, larangan membuat pendengar ya tertawa dengan sesuatu yang dusta. Banyak orang yang dengan sengaja berbohong dan mengada-gada agar ya pendengarannya tertawa. Jelas ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya bahwa celakalah bagi seseorang yang berbicara untuk membuat sekelompok orang tertawa dengan suatu kebohongan. Silakan ditambahkan, Buya. Tadi itu yang dibahas itu adab berbicara. Ya. Jadi kita masuk bagaimana dengan adab mendengarkan. Nah, maka adab mendengarkan itu kalau dalam satu majelis. Ya. Dalam satu majelis itu ketika ada seorang ustadz alim ulama lagi menerangkan, maka kewajiban para mendengar itu menghadap ke depan dan kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang seterusnya apalagi memperhatikan ketika dia menyiarkan dengan benar agar bisa mengkoreksi apa ada kesalahan atau tidak. Yang kedua, ya, mendapatkan ilmu dari apa yang dibicarakan. Nah, ini dia adab supaya ketika kita mendengarkan orang bersiar, maka itu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana konteksnya kalau kalau di Komal atau di TikTok, bukan dalam satu majelis. Maka yang terbaik bagi kawan-kawan ketika ada siar di TikTok, yaitu di satu Komal, mendengarkan dengan baik dan khusyuk. Yang kedua, kapan perlu dicatat poin-poin penting. Ya, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ingat, jika ada orang bersiar masuk keluar telinga kanan, keluar telinga kiri, pahalanya juga tidak ada, kosong. Ya. Jadi, simak dengan baik, hindarkan hal-hal yang mengganggu, dan kemudian kapan perlu dicatat poin-poin pentingnya dan kemudian diamalkan. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Dipelajari, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta diajarkan kepada istri dan anak-anak. Nah, itulah gunanya kita mendengar siar. Nah, pembicara di dalam siar, nah itu masuklah 7 tahapan tadi. Ya, seperti yang dibilang Ustadz Asmar tadi, ada 7. Ya, tidak boleh berkata dusta, tidak boleh kemudian suka membuat hal lucu-lucu padahal isinya dusta. Kemudian tidak boleh bicara sembarangan yang tidak ada pengetahuan di tentang itu. Nah, hindarkan kemudian berdebat, instruksi segala macam, ya. Nah, inilah makanya. Apalagi kita lihat, padahal sudah ada hadis dari Rasulullah SAW. Debat ini bukan antara muslim dengan muslim saja, tetapi muslim dengan kafir, muslim dengan muslim, muslim dengan kafir. Jika kemudian tidak ada pengetahuan yang didapatkan dari debat tadi, tinggalkan saudara. Tapi yang terjadi apa yang kita lihat sekarang, muslim sama muslim berdebat, muslim sama kafir berdebat, ya. Padahal isinya itu saja, ya. Nah, inilah konteksnya, itu seharusnya adalah diskusi, bukan dalam artian debat. Jadi gini,
dalam gramatikal bahasa, debat itu artinya mempertahankan satu opini. Itu dia debat. Yang satu narasumber mengeluarkan satu statement, narasumber kedua mengeluarkan satu statement, dan mereka berpegang teguh dengan statementnya dengan mengeluarkan data-data. Ini disebut debat, mempertahankan. Nah ini di dalam Islam sebenarnya dilarang. Ya. Dan ada perkataan lakum dinukum waliyadin. Nah tetapi kalau dibawa dalam konteks diskusi ya secara akademik, ini boleh. Diskusi akademik boleh ya, memunculkan satu topik dan kemudian antara narasumber satu dengan narasumber dua mengeluarkan data-data, tapi topiknya jelas, bukan kemudian narasumber satu mengeluarkan satu statement ya, narasumber dua mengeluarkan satu statement dan kemudian gontok-gontokkan di sana, tidak. Nah maka di sini hostnya juga harus cerdik. Host sebagai seorang penyedia komal harus menerapkan aturan-aturan dan berimbang, baik dia di komal Kristen, baik dia di komal Muslim. Ya, nah ini berat sekali sebenarnya. Ya, apalagi kalau host tadi tidak punya pengalaman-pengalaman dalam pengelolaan komal. Kenapa? Kalau ada yang diturunkan karena melanggar aturan, segan. Wah, saya kenal sama ini sih, segan saya nurunin. Datang lagi, satu lagi nyolot. Disuruh turunin. Apa katanya? Oh, dia sering narasumber di sini. Ah, inilah makanya debat itu tidak dibolehkan, saudara. Karena segan, sementara kita telah menetapkan aturan. Nah makanya kalau diadakan diskusi, nah ketika naik, saudara mempunyai kompetensi untuk diskusi ini. Kalau mempunyai kompetensi silakan naik. Nah ini orang akan mundur teratur. Nah itu baru dibolehkan di dalam Islam. Makanya Nabi mengatakan, apa perkataan Nabi? Jauhilah debat sekalipun kamu benar. Ya. Karena zaman Nabi dulu pun tidak ada berbantah-bantahan, saudara. Ya. Apalagi sampai secara spesifik menghujat satu sama lain. Nah, ini tidak boleh sekali. Ya. Makanya kata Nabi, bahwa Allah akan menyediakan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang menghindarkan debat, yang menjauhi debat. Tapi entahlah kenapa kita ini Muslim ini selalu bercerita ayat-ayat Al-Quran, selalu bercerita tentang hadis, tapi di satu sisi tidak mengikuti hadis tersebut. Nah ini makanya yang lebih banyak itu perbanyaklah syiar, ya. Biarkan penonton yang kemudian mendapatkan ilmu di bawah. Kalau debat-debat kayak gitu, ya kalau kita punya kompetensi, baik secara akademik, pendidikan dan lain-lain, ya, baik secara gelar, mungkin bisa, ya, ada pengetahuan isi di dalam. Tapi ini tidak ada. Pendidikan agama tidak ada, hanya belajar dari Google. Akademik hanya tamatan SMA, membahas sesuatu yang kalibernya sarjana 1, sarjana S1, sarjana S2. Nah makanya itu tadi Allah mengatakan ud'u illa sabili rabbil hikmah. Siarkanlah Islam itu dengan baik dan benar, ya, dan ada pengetahuan itu. Maka Nabi katakan, tempatkanlah segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Maka orang-orang yang menyampaikan itu tentu mempunyai
bidang keilmuan tentang apa yang dia sampaikan. Nah, itu yang dimaksudkan serahkan segala sesuatu kepada yang ahlinya. Kalau sekarang ini banyak yang jadi ahli-ahlian gitu ya. Tapi ketika ditanyakan Al-Quranul Karim, semua pada diam. Nah, inilah dia. Maka fokuslah kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu sumber dari segala ilmu. Hukum pertama sandaran dari Islam itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah ijma' para ulama. Nah, maka pelajari Al-Quran dengan benar. Minimal 2 lembar satu hari berikut terjemahan dan tafsir. Ya. Apalagi kalau ada guru yang kemudian mendampingi, itu lebih bagus. Oke, silakan pada moderator. Ya, terima kasih Buya RR 777 dan Ustaz Asmar. Ya, mungkin masih ada lagi pertanyaan dari saudara-saudara yang baik yang ada di atas komal maupun yang berada di bawah. Anak gaul, Abang Bala berarti, terus Hayatul. Kalau tidak ada yang di atas yang bertanya, silakan yang menonton di bawah yang ingin bertanya, silakan typing pertanyaannya di bawah ya. Ya Ustadz, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari saya Ustadz ya. Ini kan ada berbicara. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana adab seorang anak berbicara kepada orang tuanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana adabnya kita berbicara kepada yang lebih tua dan yang lebih muda dari kita? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Adab seorang anak terhadap orang tua. Nah, maka ini Al-Quran dengan tegas mengatakan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jangan membantahnya dengan keras, jangan mengucapkan kata ya pada orang tua, tetapi berkatalah dengan lemah lembut, sesungguhnya orang tuamu telah mengandung kamu dan menyapih kamu selama 2 tahun. Maka selaku sebagai seorang anak ya tidak akan terbalas apa yang telah orang tua perbuat terhadap kamu. Dari kandungan mereka menjaga kamu 9 bulan 10 hari. Tidur pun miring ke kanan, miring ke kiri, sangat susah, selalu telentang. Itu baru dalam kandungan. Menjaga makanan hanya untuk kamu, makanan yang sehat-sehat supaya kandungan juga menjadi sehat. Sering mual-mual dan muntah-muntah, terkadang menginginkan makanan-makanan yang aneh-aneh, ya. Perut sangat tidak nyaman, istirahat kadang-kadang kurang, itu hanya dalam kandungan. Setelah dilahirkan bertarung nyawa, ya. Bahkan ada sebagian ibu yang gagal hidup ketika melahirkan sang bayi. Bahkan ketika ada pilihan dari dokter antara nyawa ibu dengan seorang anak, maka sang ibu berkata, wahai suamiku, aku telah menjaga anak ini 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Jika memang hanya satu yang hidup, maka hidupkanlah bayi dan jagalah dia dengan baik. Itulah peran seorang ibu. Ketika dilahirkan umur 0 bulan sampai balita, kadang si anak menangis jam 12 malam karena lapar, karena kemudian buang air kecil segala macam. Si ibu yang kelelahan setelah seharian melayani suami, masak, mencuci, dengan setengah arwah ya yang masih tertidur, bangun untuk memasak. Apalagi
si ibu yang selama ini bisa memenuhi kebutuhan pribadinya sekarang tidak lagi berpikir untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Semua uang yang didapat dia fokuskan untuk perkembangan anak. Jika air susunya tidak cukup, maka dia tambah dengan susu yang paling bermutu. Pakaian bodong-bodong untuk si anak dibeli, sementara bedak dia ya tidak lagi dia pikir. Begitupun setelah umur 5 tahun sampai ke atas, mulailah si ibu menyisihkan duit untuk pendidikan si anak, masuk ke pesantren, masuk ke madrasah, ya banyak sekali. Maka seorang anak ketika berbicara dengan orang tuanya, Allah katakan kamu tidak boleh su'ul adab pada orang tuamu, tidak boleh mendahului dalam berkata-kata. Dengarkan orang tua kamu bicara terlebih dahulu, baru kamu nanti memikirkan apa jawaban yang paling pantas untuk orang tuamu. Bahkan Abdullah bin Umar berkata, kami pernah bersama Rasulullah di Jummar, kemudian Nabi bersabda, ada sebuah pohon yang ia merupakan permisalan seorang muslim. Ibnu Umar berkata, sebetulnya aku ingin menjawab pohon kurma, namun karena aku yang paling muda di sini, maka aku diam. Nah itu adab. Adab terhadap Rasulullah, belum lagi adab terhadap ibu. Doa seorang ulama, doa 1000 orang ulama tidak berarti apa-apa ketimbang dari doa sang ibu terhadap anaknya. Maka dijelaskan, ya. Lalu etikanya apalagi? Tidak duduk di hadapan kedua orang tua yang sedang. Nah, kemudian selalu mendoakan orang tua. Rabbi pilih wali-wali daya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya. Jangan kemudian yang didoakan itu pacar kamu. Jangan yang didoakan selalu istri kamu. Orang tuamu didoakan di setiap untayan doa kamu setelah habis sholat wajib dan sholat sunat. Pertama kali untaikan doa itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma birli wali walidaya. Nah, setelah menyampaikan doa untuk orang tua, baru untuk diri kita sendiri, baru untuk saudara-saudara kita, baru untuk anak-anak. Adab yang lain adalah menjaga silaturahmi. Jangan setelah kamu menikah dengan wanita lain, sangat sulit sekali kamu pergi untuk melihat orang tuamu. Susah sekali. Udah nelpon ibu kamu, nak, kapan anak kesini? Oh nanti bu, saya tanya istri saya dulu ya. Banyak terjadi kayak gitu. Suami takut istri kemudian juga tidak loyal terhadap mertuanya. Banyak. Kalau depan orang pandai sekali bicara. Oh ya, saya dengan mertua saya kayak gini. Tapi pada prakteknya dia membenci mertuanya. Ini tidak boleh dilakukan. Itu adab seorang anak terhadap orang tua. Berkata dengan lembut, tidak boleh keras. Bahkan jika orang tuamu kafir, maka tetap adab yang dipakai kepada orang tua itu berkata dengan lemah lembut. Kamu boleh menolak kekafiran, tetapi adab terhadap orang tua tetap diutamakan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana adab seorang yang lebih muda pada seorang yang lebih senior atau dewasa? Begini saudara, kita sering lihat kadang-kadang ya, para junior itu beranggap sering berkata begini, oh tidak peduli soal umur, yang penting adalah soal pengalaman. Oh, tidak penting soal umur, yang penting adalah soal kepandaian dan kepintaran. Nah, ini tidak boleh. Ya. Yang
Perilaku orang lebih tua itu menyayangi kepada orang yang lebih muda. Perilaku orang yang lebih muda itu ya menghormati kepada orang yang lebih tua. Itu baru bagus. Walaupun kamu pintar, walaupun kamu kaya, walaupun kamu berilmu, dia telah lebih dulu melihat dunia daripada kamu. Apapun alasanmu, apapun bantahanmu, apapun kehebatanmu, dia telah lebih dulu melihat dunia. Dia telah menyentuh tentang dunia tadi daripada kamu yang masih belum ada. Kemudian tiba-tiba ya panggil nama saja kepada orang yang lebih tua, seakan-akan kamu adalah orang yang cerdas, orang yang ingin dihargai tapi tidak bisa menghargai orang, tidak bisa. Maka adab seorang yang lebih muda kepada orang lebih tua, menghormati ya. Kemudian ibarat kata pepatah, didulukan selangkah. Didulukan selangkah itu apa? Ya silakan ya. Kalau ketika dia ingin berbicara, maka dulukan dia bicara. Nanti baru kita yang bicara. Walaupun tidak ada ilmu di dalam pembicaraan mereka, maka kita hanya menghargai secara umum. Nah, ini adab. Ya. Oke. Jadi jangan kemudian kita ukur orang itu berdasarkan kepandaian dan kepintaran kita, kekayaan kita, tidak begitu. Ya. Jadi itulah dua tindakan. Adab terhadap anak kepada orang tua, adab terhadap orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Begitu mungkin dari Asmar, silakan menambah. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi saya sedikit menambahkan tentang perihal adab terhadap berbicara kepada orang tua ya. Yang pertama, tidak meninggikan suara. Ya. Ketika sedang berbicara dengan orang tua, jangan sekali-kali meninggikan suara. Merendahkan suara dan tidak memandang tajam tergolong sebagai akhlak yang mulia dan sikap penghormatan yang sangat layak untuk diterapkan. Kemudian yang kedua, tidak mendahului dalam berkata-kata. Mempersilahkan serta membiarkan orang tua untuk berkata-kata terlebih dahulu dapat menyenangkan hati orang tua. Hal ini dicontohkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW di Jummar. Kemudian Nabi bersabda, ada sebuah pohon yang ia merupakan permisalan seorang muslim ya. Ibnu Umar berkata, sebetulnya aku ingin menjawab pohon kurma, namun karena aku yang paling mudah di sini, maka aku diam. Lalu Nabi SAW pun memberitahu jawabannya kepada orang-orang, ia adalah pohon kurma. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut karena adanya sahabat lain usianya lebih tua meski bukan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, taat kepada orang tua. Seorang muslim harus taat kepada kedua orang tua yang membesarkannya selama mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukum mentaati kedua orang tua menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Kemudian yang keempat, tidak duduk di hadapan kedua orang tua yang sedang berdiri. Larangan ini terdapat dalam sebuah hadis dari Jabir. Ia mengatakan, Nabi SAW sedang sakit, lalu kami salat di belakang beliau, sedang beliau salat sambil duduk dan Abu Bakar mengeraskan bacaan takbirnya.
Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami, beliau melihat kami salat sambil berdiri. Lalu beliau beri syarat, kemudian kami salat sambil duduk. Tak kala salam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian baru saja bermaksud buruk, tentu kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Persia dan Romawi. Mereka selalu berdiri untuk memuliakan raja-raja mereka, sedangkan mereka dalam keadaan duduk. Ikutilah imam-imam kalian. Jika imam tersebut salat sambil berdiri, maka salatlah kalian sambil berdiri. Dan jika imam tersebut salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, seperti yang dikatakan Abu Ya tadi, selalu mendoakan orang tua. Sebagai seorang anak, hendaknya kita selalu mendoakan orang tua sebagaimana yang telah diajarkan Allah melalui Al-Quran. Jasa mereka yang besar tentu tidak dapat diukur dengan materi. Kemudian yang keenam, menjaga silaturahmi. Meskipun suatu saat nanti kita telah dewasa dan berkeluarga, tetaplah menyambung tali silaturahmi dengan orang tua. Dari Asma binti Abu Bakar berkata, ibuku pernah datang kepadaku dalam keadaan musyrik di masa Quraisy ketika beliau mengadakan perjanjian dalam kurung damai dengan mereka. Lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku karena berharap bertemu denganku. Bolehkah aku sambung dalam kurung hubungan dengan ibuku? Beliau menjawab, iya. Sambunglah hubungan dengan ibumu. Hadis riwayat Muslim. Itu adab terhadap orang tua. Kemudian adab berbicara terhadap yang lebih tua. Yang pertama, mendahulukan orang yang lebih tua. Siapapun yang usianya lebih muda, maka wajib mendahulukan orang yang lebih tua. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mendahulukan orang yang lebih tua untuk bersiwak. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW sedang memakai siwak, lalu dia memberikannya pada orang yang lebih tua dari suatu kaum. Dan dia bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua. Itu ada dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, kalau tidak salah ya. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sopan. Nah, merangkum buku begini cara Rasul mendidik anak modern, mudah dan efektif, karya Ibnu Ridho Nugroho kalau tidak salah ya, dalam bukunya ya. Nah, seorang muslim yang lebih muda hendaknya selalu berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua. Adab berbicara kepada yang lebih tua adalah berbicara dengan sopan, lemah lembut, dan tidak mendahului kata-kata orang tua. Ya. Ketika itu datang Huwaisha dan Muhawaisha kepada Rasulullah SAW. Kemudian Muhawaisha
mulai berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang besar, maksudnya umur, maka berbicaralah ya Huwaisha, kemudian setelah itu ya Huwaisha berbicara. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Orang yang lebih muda dianjurkan untuk menyapa dan mengucapkan salam lebih dulu kepada orang yang lebih tua. Ini termasuk adab dan sopan santun dalam kedamaian. Serupa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam sebuah hadis dengan derajat ya muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mudah memberi salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang lebih banyak. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan anak kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat, menyenangkan hati orang tua atau menyenangkan hati orang yang lebih tua. Menyenangkan hati orang yang lebih tua juga merupakan tempat untuk menyenangkan hati orang tua. Hal ini dicontohkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Jumar. Oh ya, sudah saya bahas tadi ini ya. Kemudian yang kelima, tidak duduk di hadapan orang yang lebih tua yang sedang berdiri. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustadz Asmar. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Abang Anagaul, Abang Isa, Rati, mungkin sudah ada pertanyaan dari YouTube, Twitter, Instagram, atau Facebook, silakan. Dan untuk saudara-saudari yang berada di bawah yang ingin bertanya, silakan ajukan permintaan naik untuk bertanya di atas. Tema kita adalah adab berbicara. Di sini ada narasumber dari AUMI yaitu Ustadz Asmar. Silakan yang ingin bertanya. Gimana Abang Anagaul, mungkin ada pertanyaan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa Bang Ali. Terima kasih Bang Ari sudah memberikan satu waktu untuk saya. Jadi begini, Ustadz Asmar. Nah, saya sering mendengar nih dari ucapan seorang ulama besar kita ya, Buya Hamka, itu mengenai jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kapan. Ini sering menjadi senjata pamungkas oleh apologet Islam. Ketika agamanya dihina, dia balik
untuk memberikan kesombongan kaum-kaum kafir itu. Nah, ketika kita memakai ucapan Buya Hamka ini, gimana sih letak duduk hukumnya dalam Islam? Karena kan di dalam Islam berdebat dengan hal-hal baik. Ketika kamu agamamu dihina, kalau bisa kita keluar dari diskusi itu, keluar, atau kita berdiam diri, atau kita membalas hujah mereka dengan dalil ucapan Buya Hamka ini. Itu gimana? Posisi kita tuh baiknya tuh di mana begitu. Jadi ketika saya menghadapi hal seperti itu sewaktu-waktu, nah saran gurunda saya ini ingin saya pakai begitu. Silakan. Sikap untuk apa? Menghadapi orang yang menghina Islam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu ya, pertanyaannya ya. Iya benar Ustaz. Iya. Karena kan di kata Buya Hamka kan, jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kapan. Itu makna itu artinya itu gimana itu? Boleh nggak dipakai untuk dalil sebagai balasan hujah mereka ketika kita di komal diskusi begitu? Silakan. Ya, jadi dalam era ini kita sering mendengar atau melihat dan membaca berita ya tentang orang yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sikap kita, ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghina Islam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kira-kira apa reaksi yang seharusnya kita lakukan? Ya, jadi sebelum bereaksi kita harus mempertanyakan apa yang kita rasakan dalam hati kita ketika kita mendengar agama dan Nabi kita dihina. Apakah kita sedih dan menangis atau tetap biasa saja? Jangan terburu-buru bereaksi dengan ya teriakan keras atau ya bereaksi dengan cepat, padahal hati kita tidak sedih sama sekali saat Nabi dan agama kita dihina. Bukankah ada orang yang mati di medan pertempuran membela Islam tetapi masuk neraka karena memperjuangkan agama bukan karena Allah? Gitu. Ya. Jika hati kita merasa sedih dan menangis saat agama dan Nabi kita dihina, maka akan muncul reaksi istimewa karena hati adalah raja dari dalam diri kita. Hatilah yang akan membuat program yang cerdas untuk membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berbeda dengan jika kita membela agama hanya karena ingin dipuji atau hanya ikut-ikutan. Itu, ya. Ketika sudah yakin hati kita teriris dan sedih saat agama dan Nabi kita dihina, maka harus bereaksi dengan cerdas. Jika kita memiliki media, berbicaralah melalui media. Jika kita memiliki kelebihan harta, ya, belalah agama dan Nabi kita dengan kelebihan harta kita. Jika kita memiliki kekuatan, buatlah perubahan. Namun ingatlah bahwa semuanya memiliki aturan agar kita tidak menjadi pemicu penghinaan. Kita harus mempertimbangkan apakah reaksi kita akan menghasilkan kemenangan atau justru lebih banyak kerugian. Ya. Oleh karena itu, dalam sebuah perang itu ada pemimpinnya, ya, tidaklah diperkenankan jika ya perorangan sebagai individu mengajak perang. Itu. Ya. Berbicara mengenai pemimpin, kita hidup di negara hukum, di negara yang memiliki pemimpin, maka untuk kasus penghinaan terhadap agama, alangkah lebih baiknya kita serahkan pada yang berwajib.
tentunya harus memberikan hukuman pidana pada para pembenci agama, bukan hanya pencaci agama Islam, pencaci agama lain pun sama. Nah, agama dan nabi kita dihina, jangan sekali-kali membiarkannya seperti itu, saudara. Ya, reaksi emosional tanpa dasar ilmu tidak dapat membela agama dan nabi. Itu hanyalah tindakan bodoh yang tidak didasari ilmu. Kita harus bertindak dengan bijak dan cerdas dan meminta nasihat dari pakar agama sebelum melakukan tindakan apapun. Ya. Seperti itu, saudaraku. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Gurunda atas ilmunya, luar biasa, masya Allah. Tabarakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, Bang Ali. Abang Isa mungkin ada pertanyaan lagi mengenai adab berbicara. Oke. Atau silakan Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Saya wabarakatuh. sedikit mau bertanya sama Ustaz Semar ya. Ini yang banyak terjadi, seperti di dalam birokrasi itu ada TNI, Polri, ada juga sebagai pegawai negeri. Nah, di sini kadang-kadang yang menjadi atasan pimpinan itu orang yang lebih muda, ya kan? Yang lebih muda. Nah, kadang-kadang yang di atas ya, karena posisinya hierarki berdasarkan dari kestrukturan organisasi, terkadang delegasi itu kalau ada sesuatu pekerjaan atau pembicaraan itu terkadang yang merasa yang tua yang di bawah tadi kadang-kadang ada merasa sedikit risih kan, ada merasakan ini anak muda merintah mulutnya. Nah, itu kalau dilihat dari birokrasi ya karena yang muda itu memimpin di atas. Nah, kalau ditinjau dari secara agama itu bagaimana Ustaz? Kalau menurut Ustaz, itu sering terjadi Pak, sering terjadi. Kadang-kadang kan, ya di sini berbicara kan ini ada berbicara. Berbicara itu tidak hanya secara verbal, tidak hanya dari kata, tapi juga body language itu juga kan bicara ya, body language jadi bahasa tubuh. Nah, kadang-kadang kan yang lebih tua karena dengan atasan dia membungkuk sedikit. Nah, sedangkan yang muda itu sebagai atasan tidak sama sekali. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan sama seperti yang tadi Pak Ustadz, mungkin satu saja jawabannya nanti. Bagaimana hukumnya kalau ditinjau secara agama? Gitu. Saya kira cuma itu Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak sekali. Ya. Dalil di dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 kalau tidak salah, dikatakan ya ayyuhallazina amanu ya atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum.
hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada putusan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Namun untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafaz perintah, ya, taatilah, karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan atau dalam kurung tabi. Ya. Nah, dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, oleh karena itu apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka. Kemudian, ya, dalil-dalil ketaatan kepada pemimpin meskipun mereka zalim di dalam hadis dikatakan ya, apa? Saya lupa hadisnya. Ya, Salamah binti Yazid al-Jufrih bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka sebagaimanakah Anda memerintahkan pada kami?" Pada mulanya beliau mengabaikan pertanyaan itu hingga beliau ditanya yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik Al-As'ad bin Qais dan bersabda, "Dengarlah dan taatlah kalian kepada mereka, maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab atau kewajiban atas mereka, ada tanggung jawab tersendiri." Itu ada dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian. Pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebaikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarkanlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik, maka kebaikannya adalah bagimu dan untuk mereka. Jika mereka berbuat buruk, maka bagimu untuk tetap berbuat baik dan bagi mereka keburukan mereka." Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan, "Akan datang setelahku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak menjalani sunnahku, dan akan berada pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan yang berada dalam jasad manusia." Ya. Kemudian Hudzaifah berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku menemui mereka?" Beliau menjawab, "Engkau dengar dan engkau taati walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil." Nah, padahal ya sudah maklum kita ketahui bahwa menyiksa atau memukul punggung seseorang dan mengambil harta tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat tanpa ragu lagi termasuk maksiat. Ya. Seorang tidak boleh mengatakan kepada pemimpinnya tersebut, "Saya tidak akan taat kepadamu sampai engkau menaati Rabbimu." Perkataan semacam ini adalah suatu yang terlarang. Bahkan seseorang wajib menaati pemimpin walaupun mereka durhaka kepada Rabbinya. Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mendengar dan
menaati mereka, karena Rabb atau pemimpin kita dan Rabb kita dalam rakyat adalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Oleh karena itu wajib taat kepadanya. Apabila mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Seperti itu, saudara. Ya, terima kasih atas jelas. Dilanjut, moderator. Ya, Rati, mungkin ada pertanyaan dari Facebook, YouTube, Bigo, IG. Rati monitor. Atau ada pertanyaan dari saudara-saudari yang berada di bawah yang ingin bertanya, disilakan untuk typing di bawah atau ajukan permintaan untuk naik dan bertanya kepada narasumber yang ada. Disilakan. Silakan buat saudara-saudariku yang ada di bawah, yang ada waktunya naik ke atas, kita belajar bareng di sini. Ada narasumbernya Pak Ustadz Asmar. Silakan buat yang lain naik ke atas atau ajukan pertanyaan di bawah. Ya, mengingat waktu normal kajian di Komal Keluarga Amu ini tinggal 30 menit ya waktu normalnya. Jadi yang ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan. Baik itu melalui typing di bawah atau ingin bertanya secara langsung. Kalau ingin bertanya secara langsung, disilakan ajukan permohonan untuk naik ke atas koma untuk bertanya ya. Rati, monitor Rati. Ya, kayaknya jauh dari perangkat. Mengenai adab berbicara ya, ini tema kita adalah adab berbicara. Gimana ini Ustadz, misalnya adab ini kan ada berbicara, bagaimana kita cara berbicara dengan yang sebaya kita. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, maksudnya sebaya, seumuran kita ini Ustadz. Tadi kan dijelaskan tentang adab seorang anak berbicara kepada orang tua, terus yang lebih muda kepada yang lebih tua kepada yang lebih muda. Itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Terus bagaimana adab kita yang sebaya gitu Ustadz, seumuran? Iya. Ya Ustadz. Iya. Tadi kan kita membahas bagaimana ada berbicara tentang terhadap yang lebih tua dan juga terhadap orang tua, ya. Jadi berbicara orang-orang yang zaman sekarang ini kan makin sembarangan dan ya serampangan dalam berbicara karena melupakan adabnya, kan seperti itu ya. Nah, benar, ada yang berbicara kotor, ya, makian, umpatan dengan mudahnya dan menjadi perkataannya sehari-hari, mereka tidak sadar dampak buruk dari perkataan tersebut. Ya. Nah, kita tidak bisa ya menafikan, ada loh
orang yang bunuh diri karena kata-kata buruk dari orang lain yang terus dilontarkan kepada dirinya. Ada pula yang awalnya hidup susah dan melarat, lantas menjadi kaya raya karena kekuatan kata-kata positif yang terus-menerus dia dapatkan dari orang terdekatnya. Kemudian dia hebat, dia bisa melalui semua ini. Oleh sebab itulah adab berbicara sangat perlu kita perhatikan dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada berikut ini ada beberapa adab dalam berbicara yang telah diatur di dalam ajaran Islam, baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu berbicara terhadap orang tua, berbicara kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda ataupun yang seumuran. Yang pertama, berbicara hanya hal yang bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah. Seseorang yang berbicara hal yang tidak penting dan tidak bermakna sesungguhnya menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Lisan orang memiliki akal timbul dari hati nuraninya. Maka saat ingin berbicara, lebih dahulu dia kembalikan kepada nuraninya. Jika ada manfaat bagi dirinya, dia berbicara, dan jika berbahaya, maka dia menahan diri. Sementara itu, hati orang bodoh berada di mulutnya, dia berbicara sesuai apa saja yang dia mau. Bagaimana jika perkataan yang kita ucapkan hanya untuk mengakrabkan diri dengan teman-teman sebaya? Maka ini menunjukkan adanya manfaat dari perkataan tersebut. Hanya saja tetap perlu memperhatikan adab-adab lainnya dalam berbicara. Jangan sampai hanya demi pergaulan kita melanggar aturan Islam dalam kata-kata. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam. Itu ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, jangan memuji seseorang berlebihan. Menghina orang tentu tidak boleh, tetapi bagaimana dengan memuji? Nah, jika ditujukan untuk menjilat atau menyanjung berlebihan, tentu saja tidak diperbolehkan juga. Nah, mari kita simak hadisnya. Dari Mujahid, dari Abu Ma'bar berkata, berdiri seseorang memuji seseorang pejabat di depan Miqdad bin Aswad dengan berlebihan, maka Miqdad mengambil pasir dan menaburkannya di wajah orang tersebut, kemudian berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk menaburkan pasir di wajah orang yang suka memuji. Itu ada dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, membicarakan kekurangan orang lain. Jika ada teman yang cacat fisik, misalnya hidung pesek atau tubuh pendek, janganlah menyebut-nyebut kekurangannya tersebut. Itulah yang disebut ghibah dan dosanya amat besar. Dosanya ini sangat besar sekali, saudara. Ghibah adalah kamu menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang dibenci. Orang itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika sesuatu yang diceritakan tersebut memang benar ada padanya? Rasulullah kemudian menjawab, kalau memang benar, itu namanya ghibah. Bila tidak benar,
maka engkau telah berbuat ya buhtan atau dalam kurung mengada-ngada. Ya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Kemudian yang keempat, berdusta. Ya. Bahkan pada anak kecil pun kita tidak boleh berbohong. Inilah adab yang diajarkan Islam. Ya. Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, mari kemari, saya beri ini, ya, kemudian tidak memberi, maka itu namanya bohong. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Lagi pula, berdusta adalah salah satu tanda-tanda orang yang memiliki sifat munafik di hatinya. Oleh sebab itu, ya, pembicaraan yang dusta harus dijauhi oleh siapapun yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3, saudaraku. Jika dia berbicara berdusta, jika dia berjanji ya mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Ya. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari juga. Kemudian yang kelima, ya, berlebihan dalam bicara. Ya. Ada orang yang berbicara dibuat-buat atau lebay, ya, difasih-fasihkan dan banyak bicara dalam artian apapun dijadikan bahan obrolan sekalipun tidak penting atau menyeret privasi orang lain. Sesungguhnya hal ini, ya, hal seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, saudaraku. Ya. Dan sesungguhnya manusia yang paling, ya, kata Rasulullah, sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan paling jauh dari aku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak bicara, orang pura-pura fasih, dan orang yang, ya, mutafaihikun. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu? Ya, mutafaihikun. Nabi menjawab, orang yang sombong. Kemudian yang keenam, menjauhi, ya, perdebatan-perdebatan seperti yang disampaikan oleh Abuya RR tadi. Sekalipun benar, jangan pernah menceburkan diri dalam perdebatan baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Karena yang namanya berdebat, kalah jadi abu, menang jadi arang. Ya. Tidaklah bermanfaat jika perdebatan itu dimaksudkan untuk berdakwah. Justru orang akan menjauh karena sifat ego, ya, kita yang tidak mau kalah. Ya. Kemudian dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, dikatakan, aku menjamin rumah di dasar surga untuk orang yang menghindari perdebatan walaupun dia benar, dan aku menjamin rumah di tengah surga untuk yang menghindari dusta sekalipun bercanda, dan aku menjamin rumah di puncak surga untuk yang akhlaknya yang baik. Seperti yang disampaikan tadi Abuya RR. Nah, kemudian yang ketujuh, berkata kasar atau bohong demi, ya, memancing tertawaan orang. Ya, ini juga yang perlu dipahami, saudara. Satu hal lainnya yang menjadi adab dalam berbicara adalah, ya, menghindarkan ucapan kotor, kasar, dusta demi memancing tertawaan orang lain. Ya. Nah, sesungguhnya seseorang yang mengucapkan kata-kata, ia tidak mengatakannya kecuali hanya untuk menarik orang atau kumpulan, ya,
atau hadirin atau majelis agar mereka tertawa, maka ia meluncur kepada kehinaan lebih jauh antara jarak langit dan bumi. Dan sesungguhnya lidah seseorang yang tergelincir lebih berbahaya dari tergelincirnya kaki. Ya. Seperti itu saudaraku. Jadi semoga artikel yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat ya dipraktikkan untuk memperbaiki lisan kita dalam berbicara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada pertanyaan dari Abang Surya. Nggak ada, lanjut Abang, lanjut Bang. Oke. Untuk saudara-saudari yang berada di bawah, yang lagi menonton di bawah yang ingin bertanya, disilakan bertanya lewat typing ya. Aku mau ngomong sebentar sama Yani dulu. Yan, Kak Yani. Hadir. Kak Yani, Bagaimana? Kak Yani bentar. Besok bisa minta tolong undang Buya, Bang Bams, pokoknya semua anggota UMKM Ya, rapat. Bisa enggak? Habis duhur di situ waktu Indonesia Barat. bisa. Ya. Oke, Ya, tolong banget, penting soalnya. Oke, lanjut. baik. Nanti saya buat undangannya ya. Ya. Oke baik. Ingin bertanya lagi sedikit lagi ya, Ustadz Asmar ya. Minta maaf, saya menyebut namanya Ustadz. Silakan Bang. Ya, gimana adab seorang istri berbicara kepada suaminya dan seorang suami berbicara kepada istrinya? Mohon penjelasannya Ustadz. Maksudnya cara berbicara ya atau bagaimana? Ya. Iya benar Ustaz. Adab berbicara seorang istri kepada suami itu seperti apa? Terus adab berbicara seorang suami kepada istrinya itu seperti apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Oh iya. Iya. Jadi adab istri terhadap suami itu sangat banyak sekali ya. Jadi istri dan suami itu adalah dua insan yang saling mengingatkan diri melalui perkawinan. Ya. Kemudian terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing termasuk yang berkaitan dengan adab. Ya. Kemudian adab istri terhadap suami sebagai berikut. Ya. Dikatakan adab istri terhadap suami ya, yakni selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, ya, menjaga badan tetap berbau harum, ya, kemudian mulut berbau harum dan berpakaian bersih, ya, menampakkan ya qanaah, ya, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya, ya, menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Ya. Kemudian dari kutipan tersebut dapat diuraikan
ke-16 adab istri terhadap suami sebagai berikut. Yang pertama yaitu senantiasa merasa malu terhadap suami. Seorang istri hendaknya terhadap memperhatikan rasa malu kepada suami meski sudah bukan pengantin baru lagi. Tentu saja malu dalam konteks ini adalah rasa malu dalam arti positif seperti malu ketika bau badannya menimbulkan ketidaknyamanan, malu berpenampilan tidak menarik, atau malu berperilaku buruk dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak banyak mendebat. Perdebatan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik. Seorang istri hendaknya tidak mendebat suami dalam hal-hal yang tidak perlu. Namun demikian, diskusi serius dengan suami untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan tidak sebaiknya dihindari. Hal ini justru baik dalam rangka bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, senantiasa taat atas perintahnya. Taat pada suami adalah kewajiban. Namun demikian, apabila perintah suami bertentangan dengan syarat, seorang istri dapat mengajukan keberatan dengan tetap mengedepankan kesopanan dan cara yang baik dalam menolaknya. Atau istri dapat mengajukan alternatif lain dari perintah suami. Kemudian yang keempat, diam ketika suami sedang berbicara. Seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan suaminya. Jika ia bermaksud memotong pembicaraannya, sebaiknya meminta persetujuannya terlebih dahulu. Jika ternyata suami tidak memberi izin, sebaiknya istri diam dan tidak memprotes secara keras demi mencegah timbulnya ketegangan. Kemudian yang kelima, menjaga kehormatan suami. Ketika ia sedang pergi, seorang istri hendaknya tetap berperilaku baik meski suami sedang tak ada di rumah. Dalam situasi seperti ini, seorang istri hendaknya tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsu. Misalnya, dengan pergaulan yang sangat longgar. Hal ini sangat tidak baik sebab bisa berpotensi menimbulkan fitnah. Kemudian yang keenam, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Seorang istri adalah pihak yang paling dipercaya suami untuk menjaga hartanya. Kepercayaan ini tidak sebaiknya dikhianati dengan menghambur-hamburkan yang tidak perlu. Apalagi jika harta itu digunakan untuk kemaksiatan yang sudah pasti akan menimbulkan persoalan yang tidak baik di kemudian hari. Kemudian yang ketujuh, menjaga badan tetap wangi. Seorang istri hendaknya menjaga bau badannya sedemikian rupa sehingga suami merasa nyaman di sampingnya. Namun demikian, hal ini tidak berarti seorang istri harus mandi parfum. Mandi secara teratur dengan air dan sabun mandi yang wangi merupakan cara paling mudah untuk menjaga badan tetap segar. Kemudian yang kedelapan, mulut berbau segar dan berpakaian bersih. Tidak hanya terkait dengan bau badan, tetapi juga bau mulut hendaknya menjadi perhatian istri, yakni selalu segar. Demikian pula pakaian yang ia kenakan sehari-hari juga harus bersih. Semua ini adalah agar mereka sama-sama nyaman dalam berinteraksi, baik di dalam maupun di luar rumah. Kemudian yang kesembilan, menampakkan qanaah. Nah, seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan suami kepadanya. Ia hendaknya mensyukuri berapapun jumlah atau wujud pemberiannya. Namun demikian, hal ini tidak berarti seorang istri tidak boleh mendorong dan mendoakan suami agar lebih maju lagi dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya.
Kemudian yang ke-10, ya, menampilkan sikap belas kasih. Ya. Seorang istri hendaknya sikap belas kasih kepada suami atas semua jerih payahnya. Jangan sampai ia bersikap kasar atau bahkan menindas suami yang kondisinya sedang lemah, seperti sakit, ya. Apalagi dengan sengaja menyakiti perasaannya dengan hinaan yang merendahkan dirinya. Bagaimanapun, ia harus mengasihi suaminya dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian yang ke-11, selalu berhias. Ya. Nah, seorang istri hendaknya selalu tampil menarik di depan suami. Ya. Banyak manfaat dari hal ini. Misalnya, suami menjadi lebih betah di rumah dan tidak terdorong untuk mencari-cari alasan keluar rumah. Kemudian yang ke-12, ya, memuliakan kerabat dan keluarga suami. Ya. Seorang istri juga hendaknya selalu sadar bahwa suami umumnya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para kerabat dan keluarganya. Oleh karena itu, seorang istri hendaknya dapat memperlakukan kerabat dan keluarga suami dengan respek tanpa mempersoalkan status sosial mereka. Ya. Kemudian selanjutnya, melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Ya. Apapun keadaan suami, seorang istri juga hendaknya dapat menerimanya sebagai kenyataan. Jika suami keadaannya baik, seorang istri hendaknya mensyukurinya sebagai kenikmatan. Jika sebaliknya, seorang istri hendaknya bersikap sabar. Ya. Syukur dan sabar merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur. Berapapun penghasilan suami, seorang istri hendaknya dapat mensyukuri. Dengan mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambahkan dengan berbagai kenikmatan yang lain. Kemudian menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya. Seorang istri hendaknya senantiasa menunjukkan rasa cintanya kepada suami terlebih taat berada di dekatnya. Ya. Hal ini karena salah satu tujuan dari pembentukan rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang saling mencintai. Kemudian menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Nah, kapan saja dan di mana saja seorang istri bertemu dengan suaminya, hendaklah ia selalu menunjukkan rasa gembira. Hal ini amat penting karena umumnya suami merasa gembira ketika melihat istrinya gembira. Ya. Nah, demikianlah ke-16 adab istri terhadap suami sebagaimana, ya, dinasihatkan Imam Al-Ghazali. Ya, sedemikian banyak adab terhadap suami yang bisa dilaksanakan, semakin tinggi derajat kesalehan istri. Istri saleha adalah istri yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Semakin tinggi nilai-nilai keadaban seseorang, sesungguhnya ia semakin tinggi derajat kemuliaannya, baik di mata, ya, baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Ya. Nah, seperti itu, saudara. Iya, terima kasih Ustaz. Waktu normal sisa 5 atau 4 menit lagi. Iya. Gimana host? Kemudian ini kan tadi adab bisa saya lanjutkan sedikit, ya. Masih ada waktu sedikit. Karena kalau kita hanya membahas adab istri, kemudian suami tidak dibahas, kayaknya itu tidak adil. Kurang lengkap, Ustaz. Ya. Jadi ya, lanjut, kemudian Ustaz. adab suami, ya. Yang pertama, bergaul dengan baik. Ya. Seorang suami juga hendaknya berinteraksi dengan istri secara baik. Ya. Seorang suami adalah pelindung bagi istrinya. Ya.
Tidak selayaknya ia mengambil jarak dari istrinya karena merasa memiliki kedudukan lebih tinggi dalam keluarga. Itu. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang lembut. Ya. Seorang suami hendaknya berbicara kepada istrinya dengan bahasa yang lembut. Ya. Kata-kata kasar dan caci maki yang menyakitkan istri harus dihindari. Ya. Jika hubungan suami dan istri baik, tentulah suasana rumah tangga sangat menyenangkan, saudara. Kemudian yang ketiga, menunjukkan cinta kasih. Ya. Seorang suami hendaknya selalu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada istri. Dalam suasana marah pun, seorang suami tetap dituntut dapat menunjukkan kasih dan sayangnya kepada istri. Ya. Kemudian yang keempat, bersikap lapang ketika sendiri. Ya. Nah, seorang suami hendaknya tetap memiliki kemandirian sehingga jika suatu ketika harus sendirian di rumah, misalnya karena istri ada perlu di luar rumah yang tidak bisa dihindari, ia dapat melayani dirinya sendiri dengan baik tanpa banyak keluhan, apalagi menyalahkan istri. Begitu saudaraku. Ya. Kemudian selanjutnya tidak perlu mempersoalkan kesalahan istri. Ya. Setiap orang bisa berbuat salah meskipun mungkin telah berusaha bersikap hati-hati. Ya. Nah, jika istri berbuat salah, seorang suami hendaknya dapat menasihatinya dengan bijak. Ya. Tentu saja tidak setiap kesalahan harus dipersoalkan secara serius dan berlarut-larut sebab hal ini dapat memperburuk hubungan. Kemudian selanjutnya, memanfaatkan jika istri berbuat salah. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, di dalam Islam memanfaatkan sangat dianjurkan. Oleh karena itu, seorang suami diminta atau tidak hendaknya dapat memanfaatkan kesalahan istri. Ya, memaafkan adalah sikap moral yang sangat terpuji dan menunjukkan jiwa besar. Ya. Kemudian selanjutnya, menjaga harta istri. Ya. Harta istri seperti mahar dari suami atau hasil bekerja sendiri merupakan milik istri. Ya. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya menjaga harta itu dengan baik dan tidak mengklaim sebagai miliknya. Ya. Jika ia bermaksud menggunakan sebagian atau seluruh harta itu, maka harus meminta izin dari istrinya hingga mendapatkan persetujuan. Ya. Kemudian selanjutnya, tidak banyak mendebat. Ya. Nah, perdebatan tidak perlu terdampak baik. Ya. Perdebatan tidak selalu terdampak baik. Mohon maaf. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya dapat menghargai pendapat istri sekalipun mungkin kurang setuju. Ya. Tentu saja hal ini berlaku untuk masalah-masalah yang memang kurang prinsipil. Kemudian selanjutnya, mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan istri secara tidak bakil. Sebuah parikan bahasa Jawa yang berbunyi, lombok ijo, lombok, jeprik, karobojo, ojo medit. Gitu, ya. Maksudnya, suami istri jangan pelit satu sama lain sebab hal ini akan berdampak kurang baik dalam keharmonisan keluarga. Suami dan istri hendaknya bersikap longgar satu sama lain untuk saling membantu. Ya. Kemudian selanjutnya, memuliakan keluarga istri. Secara naluri, seorang istri umumnya memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan keluarganya. Ya. Nah, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya bersikap baik terhadap keluarga istrinya dengan menghormati mereka.
sikap sebaliknya akan melukai ya perasaan istri. Kemudian selanjutnya senantiasa memberi janji yang baik. Ya. Menjanjikan suatu yang baik kepada istri adalah baik terutama dalam rangka mendorong kebiasaan yang baik dalam keluarga. Sebaiknya sangat sering memberi, ya. Sebaliknya, mohon maaf, sangat sering memberi ancaman-ancaman tentu tidak bijaksana sebab akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang terdampak kurang baik. Kemudian selanjutnya selalu bersemangat terhadap istri, ya. Kegairahan hidup berumah tangga harus selalu dirawat dengan baik, ya. Oleh karena itu seorang suami hendaknya menunjukkan semangatnya dalam berinteraksi dengan istri, termasuk dalam memenuhi nafkah lahir dan batinnya, ya. Nah, kemudian demikianlah ke-12 adab suami terhadap istri sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali. Nasihat ini sekaligus ya menepis anggapan bahwa seorang suami boleh berbuat sesuka hati kepada istrinya, ya. Tentu saja hal ini tidak benar sama sekali karena Islam sangat menekankan sikap adil, ya. Janganlah kepada istri yang kita cintai, kepada pihak lain yang mungkin kita tidak suka, kita tetap dituntut bersikap adil. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustadz. Kita telah sampai di penghujung acara kajian di Qomal Keluarga Umi. Selanjutnya saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mendukung jalannya pengajian di Qomal Keluarga Umi malam ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada saudara-saudari. Kami dari keluarga Umi tidak dapat memberikan apa-apa dan tidak dapat membalas kebaikan saudara-saudari yang telah mendukung jalannya pengajian di Qomal Keluarga Umi. Kami cuma minta kepada Allah, hanya Allah yang dapat memberikan semua itu kepada saudara-saudari. Ya, saya sebagai moderator menyerahkan kembali kepada host Qomal. Silakan host. Host monitor. Host monitor, host. Doa penutup belum sih? Arahkan dulu untuk doa penutup, moderator. Iya, nanti dari hostnya. Ya, izin Ustadz, boleh ditutup acara pengajian ini dengan membaca doa. Silakan Ustadz. Baik. Membimbing kita dengan doa penutup. Silakan Ustadz. Baik. Jadi marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa bersama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Amin. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tambahkanlah ya ketakwaan di dalam hati kami. Amin. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,